Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bu Bapak, saudara terkasih, kaum muda adik-adik, salam berkat penuh semangat berkah dalam. Kembali kita berjumpa dalam renungan harian hari ini Rabu 4 Oktober 2023, Pesta Wajib Santo Fransiskus dari Asisi. Kita akan mengambil dari Injil Lukas bab 9 ayat 57 sampai 62. Sekali peristiwa ketika Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan, datanglah seorang di tengah jalan berkata kepada Yesus, "Aku akan mengikuti engkau kemanapun engkau pergi." Yesus menjawab, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu kepada orang lain Yesus berkata, "Ikutilah aku." Berkatalah orang itu, "Izinkan aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Tetapi Yesus menjawab, "Biarkanlah orang mati menguburkan orang mati. Tetapi engkau pergilah dan wartakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Seorang lain lagi berkata, "Tuhan, aku akan mengikuti engkau, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap membajak, tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Ibu, Bapak, saudara terkasih, Tuhan membimbing kita sebagai murid-muridnya, pribadi-pribadi yang mau menjadi pengikut Tuhan. Dan Tuhan memberikan kesadaran. Tuhan mengatakan demikian. Ketika ada orang yang mengatakan, "Aku mau mengikuti engkau kemanapun engkau pergi," Tuhan langsung memberikan kesadaran. Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Mengikuti Tuhan memang sungguh tidak hanya ingin mencari enak, ingin mendapatkan kenikmatan hidup. Di sini sungguh jelas di mana Tuhan mengatakan serigala punya liang, burung punya sarang. Anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Kita harus siap untuk mengalami hidup seperti Tuhan yang kita percaya dan mau kita ikuti, di mana Tuhan sungguh menjalankan perutusan dari Allah Bapa dengan menghayati perutusan itu dengan sebulat, seutuh hidupnya, di mana sebagai putra Allah menjalani perutusan dengan taat. Dia harus sengsara, bahkan wafat disalib, ditinggalkan oleh para murid, mengalami siksaan penganiayaan yang luar biasa. Dan sepertinya Allah meninggalkannya. Namun ternyata itu semua adalah jalan salib, di mana ketika sampai di titik Golgota, salib ditegakkan, Tuhan Allah menyatakan kuasanya. "Inilah putraku yang terkasih," di mana sungguh semua itu dilakukan demi keselamatan dunia, demi penebusan umat manusia yang berdosa. Dan semoga ketika kita mengatakan, "Aku mau mengikuti engkau kemanapun engkau pergi," semoga kita menjadi pengikut murid-murid Tuhan yang siap. Pertama,
untuk merasa sendiri, bergulat di dalam perutusan, mungkin sepi, bahkan berat. Bukan berarti Tuhan Allah meninggalkan kita. Namun itu adalah suatu jalan di mana di satu titik nanti kebangkitan Paskah mulia akan dinyatakan oleh Allah Bapa. Dan yang kedua, kalau kita mengikuti Tuhan, semoga mantap, yakin, dan tidak ragu. Seperti apa yang dikatakan dalam Injil ini. Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku. Biarkanlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah, wartakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Mantap, yakin, tanpa ragu. Mengapa? Kalau kita mengikuti Tuhan, menjadi abdi Tuhan, ragu, maka kita tidak akan maju. Kita akan menjadi pribadi yang peragu, akan mandeklah hidup kita. Ketika kita yakin, ketika kita mantap, Tuhan memberikan tenaga dan kuasa, Tuhan memampukan kita semua. Dan semoga ini menjadi rumus kita sebagai pengikutnya. Dan yang ketiga, mengikuti Tuhan tanpa syarat, maka berkat akan tercurah berlipat. Dan semoga seperti yang disampaikan dalam Injil ini, setiap orang yang siap membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Semoga kita terarah kepada Allah yang memanggil kita, dan kita akan dipakainya untuk menjadi berkat yang nyata untuk keluarga dan sesama di dalam perutusan kita masing-masing. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa. Salam berkat, penuh semangat, berkah dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.